Oke, halo guys, balik lagi bareng kita di OPW Obrolan Para Wibu. Hari ini kita kedatangan sosok spesial ya. Sosok pembantu di balik dari sosok di balik kesuksesan Bapak Zetsuya Takarai. Waduh. Sosok yang menyokong, mensupport kehidupan, mendorong dari belakang, samping, depan, atas, bawah. Corongin dong. Iya dong. Dan ini kita kedatangan Support akhir batin ya. Support akhir batin dong. Kedatangan ibu kita semua. Ibu Roro. Kalau yang pengen tahu namanya, tanya aja ke Zetsuya Takarai. Udah kedatangan Ibu Roro nih spesial malam ini karena kemarin Zetsuya Takarai ulang tahun. Iya. Selamat Bapak. Dan 23 ya. 23 ya. 23 ya. Ulang tahun ke-23 ya kawan-kawan ya. Terlepas dari penampilan aja yang seperti ini, umur dia baru 23 ya. Kisahnya. Jangan dong. Gimana Roro, sehat? Alhamdulillah. Roro sehat, alhamdulillah. Ini perjalanan dari Bandung sampai Cirebon aman, Roro? Bandung. Enggak tahu. Enggak tahu, saya enggak dari Bandung. Yang ke Bandung siapa? Iya. Ke Bandung siapa? Saya enggak dari Bandung. Biar jauh, Pak. Tulisan di prompternya kayak gitu, enggak ada prompter. Enggak ada serius. Ini kita kedatangan sosok yang spesial ya di balik Zetsuya Takarai yang sekarang seperti ini tuh. Sudah kemana-mana, keluar Cirebon. Tidak akan bisa kalau nggak ada sosok dari Roro. Iya. Terbaik. Kita nggak expect kan kita bakal opening kayak gitu kan? Enggak sih, biasa aja. Nggak sih. anjing. Biasa aja saya biasa aja. Openingnya ternyata normal ya. Oh, normal. Normal ya? Normal. Masih maksudnya. Umum. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sedikit eksklusif. Apa? Sedikit gila. Gila sih. Padahal prompternya mati loh. Kita bakal ngebahas sedikit yang eksklusif tentang pasangan atau pasutri dari yang sama-sama dua-duanya suka kultur Jepang. Gitu tuh. Dan contoh nyatanya ya mereka berdua. Pawi ya berarti. Hah? Pawi. Kok Pawi? Pasutri Wibu. Wah. Pawi. Hashtag Pawi. Iya. Untung depannya P ya, bukan yang lain ya. Yo. S Sawi. Tapi Pau itu ini guru SD saya, guru olahraga. Enggak kenal. Nggak ada, nggak usah Pak. Nggak usah. Itu disimpan buat yang lain aja. Itu disimpan buat yang lain. Nggak usah. Ini kalau kalian disebut Pawi nih pasangan wibu gimana? Pasutri gimana? wibu. Yang gimana? Emang wibu. Emang wibu. Biasa aja. Biasa aja dia. Tapi biasanya kayak kan kadang ada beberapa pasangan yang tidak mau di labeling. Kayaknya bukan pasangan, lebih ke individu malah. Ke individu. Individu yang kau wibu yang enggak kayak gitu. Oh, ada. Yang kayak kita kemarin ya? Yang kemarin ya? Oh iya. Yang diajak ngobrolnya susah itu ya? Iya. Emang ya. Saya sih Emang. One Direction ya. Siapa? Ada. Susah banget ditanyain itu, susah banget. Ditanyain apa, jawabnya nggak tahu. Ditanyain ini lupa. Dinayo halu lagi. Iya udah denial, halu lagi, susah. Sukanya tete doang lagi. Waduh, ibu-ibunya akut. Ibunya aku udah parah tuh. Susah itu nggak bisa diselamatin. Nih kalau boleh tahu sudah berkeluarga berapa lama? Mau 7. 7 tahun. Mau. Awet ya? Mau awet dong mas dong. Pakai formalin. Oh. Sebenarnya kalau misalkan ngitung dari apa sih namanya? Pacarannya. Tanggal Awal ketemu. Hijriah. Oh Hijriah. Hijriah kemarin tuh anniversary waktu 1 Muharram. Satu suro. Oh satu suro di Jumat ya? Pas Jumat dong. Iya. Susana dong.
Susana. Mistis ya. Mistis ya. Mistis. Malam satu suro. Oh, harusnya satu suro kemarin Iya, anniversary. Anniversary 7 tahun. Oh, 7 Kalau tahun. itu Hijriah ya. Itu Hijriah. Soalnya pas nikah pas banget 1 Muharram itu. Kalau Masehinya belum. Belum. Masehinya belum. Masihnya September. September. Oh, September bakal ada event berarti. Oktober. Oh, Oktober. Bukan September ya. Oktober. Beneran nyabu sendiri ya? Yoi, betul. Kita mah tinggal lempar-lempar, biar dia nyapu sendiri. 7 tahun menjalani pernikahan dengan dilabelin Pasutri Wibu. Suka dukanya apa nih? Ntar dulu dong. Ih. Jangan sampai suka dulu. Bodoh amat, saya mau langsung ke situ. Eh. Mau apa? Anda mau nanya apa? Enggak dong. Awal mulanya dulu gimana? Al mula ketemunya. Iya. Saya udah tahu soalnya. Ya kan saya bukan. Belum tahu. Ya udah, boleh di awal ya. Awal ketemunya kok gimana? Kok bisa gitu? Bisa. Sampai bertahan 7 tahun. Ya kan? Sebenarnya sih awal ketemunya tuh pas waktu ada acara ulang tahun Jerokstar Kuningan. Jerokstar Kuningan. Memang saya kan anak Jerokstar juga. Oh, anak Jerokstar. Iya. Cara mandi berarti. Jorok itu, jorok. Bukan jerok, itu jorok. Anak Jerokstar. Manggung pas gitu kan dulu tuh bukan Deux ya namanya ya. Nama bandnya kan Gragediators. The Gladiators. Gragediators Gragediators. karena dari Cirebon dan para pejuang jadi Oh, Gragediators. Kayak gitu. Karena kan namanya pejuang ya. Iya pejuang. Agak maksa sebenarnya ya. Kayak gitu. Iya oke. Gragediators. Nah terus manggung lah di situ dan ternyata yang diundang tuh nggak cuma dari anak-anak Jerokstar juga kan. Itu kan Jerokstar kan banyak dari Kuningan, dari Cirebon, dari pokoknya Jawa Barat sih situ tuh. Terus komunitas cosplay dari Kuningan juga datang di situ. Nah ketemunya di situ. Kita tuh waktu itu Ketemunya. tuh diundang kebetulan tuh kayak komunitas cosplay itu mau nggak kayak datang ke acaranya Ngeramein. Jerokstar gitu. Oh ya udah, karena kita kan waktu itu baru kan. Kamera Kayak sebelah sana. Kamera sebelah sana. takut. Oh, jadi maaf motong nih. Kak Roro ini anak cosplay Kuningan? Iya, aku anak cosplay Kuningan waktu itu tuh. Kan dia tuh kayak ikut gabung kan, terus kayak ke apa sih namanya tuh kayak salah satu kenalan temen gitu kan. Nyuruh gitu kan kayak ikut ke komunitas apa tuh? Acara. Jerokstar gitu. Oh, acara Jerokstar. Nah, terus kita kan ke situ sambil cosplay gitu. Terus ketemulah waktu itu tuh dia lagi cross dress gitu loh. Cross dress. Crossdress. Berarti berpakaian layaknya wanita. Iya. Soalnya kan pas waktu itu posisi Di mana posisinya? Lagi kerja. Oh, lagi kerja. Lagi kerja di resto kan. Itu tuh karena nggak boleh gondrong kan jadi rambut pendek tuh. Oh, rambut pendek. Kan kalau misal manggung nggak gondrong asa nggak enak kayak gitu. Oh. Jadi disaranin sama temen udah cross dress aja, ya udah cross dress dari situ. Dan bisa kenalin dia cowok ya? Enggak kan waktu itu kan satu tempat kayak Satu tempat. ganti kostumnya tuh di satu tempat tuh. Jadi kayak tahu, jadi sebelum dia pakai cross dress tuh dia kayak udah Oh. Kirain tuh first impressionnya dia cewek gitu kan? enggak. Enggak. Waktu itu kayak emang agak heran juga kan kayak ih ada orang cross dress kayak gitu kan. Terus waktu itu tuh aku tuh inget karena kayak dia tuh kayak merhatiin terus tuh. Kan kita kalau misalkan diperhatiin sama orang suka ke Merhatiin balik ya, kerasa ya? Kerasa ya. Suka risih gitu ya? Iya, agak-agak pokok ada yang melototin gitu kan. Terus tuh nah dari situ tuh kayak terus apa sih namanya tuh kayak kumpul gitu ya. Iya, Kayak jadi perkenalan. pas lagi itu tuh karena saya juga kan nggak cuma bawa Jerokstar Cirebon juga, tapi itu bawa komunitas Cirebonnya juga, komunitas cosplaynya juga, Cosplaynya juga. Asian Blaster kan. Oh, Asian Blaster. Nah, waktu itu kan Asian Blaster juga kan diundang juga tuh. Nah kalau nggak salah Skoceng juga diundang tuh. Iya, Ya, betul. Diundang kan. Iya. Nah dari situ perkenalan apa kayak gitu. Oh, perkenalan berarti awal ketemunya di suatu event ya? Iya, itu pun Tapi enggak nggak langsung enggak intens. kenalan, enggak kenalan kayak Oh, nggak hey ini secara- saya Faye, saya Jatuh. Cuma saya ngasih kode. Oh, ngasih kode. Jadi emang Morse. nggak dari Gini.
Dari dulu kan emang udah buka ini organ kue kan. Iya, modus. Jadi sebenarnya kalau misalkan dapat orderan dari apa ya luar Cirebon juga susah kayak gitu tuh buat ngirimnya kan. Males ya, males sebenarnya. Cuma emang karena alibinya Iya, aja. ada tujuan lain. Tujuan lain gitu. Jadi ngasih stiker tuh di Pas situnya. mau pulang tuh Ngasih nanti stiker. dihubungin ya ini ya kata tuh. Ini ada BBM-nya di situ sama Waduh, nomornya. BBM. BBM ya. BBM ya. Iya. Bahan lah kan. Dulu BBM. Belum ada WA tuh, Belum. Peralihan gitu loh ke WhatsApp tuh. Bahala sekali ya. Tahun berapa tuh berarti? Tahun peralihan 2000. 2013. 2013 ya? 2013. Iya 13. Iya tah. Berarti 11 tahun yang lalu dong. Pertama ketemunya. Iya. Akhir-akhir 2013 itu. Iya. Tentu. Cuman pas itu aku HP-nya rusak jadi kayak nggak mau hubungin dia sama sekali. Di ghosting Anda berarti. Enggak. Dia udah jadian sama yang lain malah. Yang ketemu di event itu juga. Terbongkar ya di sini ya. Terbongkar ya di sini. Keren. Berarti kita kan mengulik ya? Tidak mengulik kita ya. Tidak perlu kita ngulik. Biarin mereka buka sendiri ya. Nggak usah. Ya sebenarnya kalau misalkan mau ngomongin masa lalu juga nggak masalah sih karena emang kita juga udah biasa aja kayak gitu. Nah dari situ udah nggak kontek-kontekan nih. Nggak kontak Ketemu sama lagi sekali. tuh kedua tuh di event lagi. Event lagi. Di salah satu sekolah kan event Hmm. dulu tuh yang emang dulu di Cirebon tuh eventnya ditunggu-tungguin banget tuh. Salah satu sekolah itu Salah tuh. satu event yang paling ditungguin Cirebon. Yang bapak ini Ya. jadi juara otaku battle. Jadi otakku battle. Waduh. Prestasi ya, Pak? Waduh. Bangga dong. Bangga dong. Bebannya berat ya. Juara satu lagi. Juara satu. Otakku battle. Kurang wibu apa coba? Nih. Nah dari situ, nah pas event itu malah saya lagi putus. Oh. Lagi putus. Kebetulannya lagi putus. Bukan kebetulan, memang ya udah putus kayak gitu aja. bukan Memang kebetulan. mengosongkan diri ya. Mengosongkan diri ya. Wah, mau ada event nih, putus dulu ah. Udah dari situ, pas gitu dianya nyapa. Waktu itu dia lagi cosplay Chopper One Piece. Oh, Super One Piece. Saya nggak ngeh tuh awalnya di situ tuh nyapa, pas dia apa sih namanya nyebutin nama kan, oh iya kayak gitu tuh. Dari situ juga nggak kontek-kontekan lagi. Enggak, kita tuh Cuma nyapa doang. Oh, nyapa doang, nggak Cuma ada nyapa kelanjutan doang. ngobrol atau Ada. apa? Nggak ada. Nggak ada. Gua ngebayangin cosplay Chopper yang monster loh. Enggak. Gimana? Yang rumble ball gitu yang gede. Lu tiba-tiba hei. Oh, serem. Oh. Aji. Nah habis itu karena pas lagi waktu itu kalau nggak salah pas pembentukan Kimochi juga deh. Pembentukan Iya, Kimochi pertama juga. kali Kimochi dibentuk tuh. Oh, di Sama event apa, itu. 5 orang itunya tuh. 5 orang ya? Iya. 5 pilar utama Kimochi. Iya. Hasirannya nih ya. Hasira. Hasil. Pandawa Oh, lima. Pandawa. Pandawa lima. Oh, berarti cowok semua nih? Cowok semua, Oh, cowok cowok semua. semua. Kayak gitu. Terus main Mobile Legend. Belum ada, Pak. Belum ada. Bikin tim e-sport. E-sport. Belum ada. Main Dota gitu. E-sport Nah, Kimochi. dari situ pas itu Kimochi bikin apa namanya kayak tour gathering lah Tour di beberapa Kota. wilayah 3 Cirebon Oh, kan. kota Selwaya dari Cirebon. Di apa namanya? Ke pertama tuh di Kuningan ya kalau nggak salah. Itu pertama kali tuh. Iya, pertama kan di Kuningan kan. Iya. Jadi tour gathering pertama tuh di Kuningan tuh. Dari situ sih ketemu lagi. Kita pulang aja ya bertiga. Rambut. Iya, rambut. Terus dari situ intens tuh. Oh, intens. Buat komunikasi. Buat komunikasi kontak-kontakan. Iya. Dan pertama kali main ke rumah dia juga kan karena jauh banget ya. Jauh banget Dari dia. Cirebon ke Kuningan ya? Kuningannya tapi jauh kayak gitu tuh. Hmm. Saya minta tolong lah sama yang nggak bisa terbang. Oh, ya. Sama manusia yang nggak bisa terbang tuh. Betul. Saya manusia tapak tilas. Iya. karena dia kan masih tuh lebih kenal daerah Kuningan daripada saya kayak gitu tuh. Ida antar kayak gitu sampai jam berapa ya dari habis maghrib berangkat nyampe tuh jam 9 itu. 9 malam. Jam 9 malam.
Ini kayak perjalanan Cirebon Bandung dong. Iya, soalnya emang karena belum tahu tempat juga kan. Jadi agak Karena masih Terus pelosok banget malam itu kan? tuh, malam. Dia tuh ngobrol-ngobrol apa, nyampe rumahnya jam berapa? Jam 12 kalau nggak salah sih balik tuh. Jam 12. seneng abang kan. Iya. Terus saya tuh ngomong ke si yang nggak bisa terbang tuh, katanya, Pak, kayaknya saya nggak dilanjutin lah, kata saya tuh. Jauh banget gitu. Wah, sempet pengen nyerah tuh waktu itu. Iya, kayak gitu mikirnya tuh. Cuma nggak tahu kenapa malah jadinya sering malam-malam ke situ sendirian kan, kalau ngapel kayak gitu Apa tuh. pas waktu 3 minggu kita pacaran tuh ya, terus kayak aku ada yang datang ke rumah minta buat dinikahin tuh, terus dia nangis, jangan, udah sama saya aja, udah jangan. Lu gak gimana? Berarti sempet si Roro ini ada yang pengen Iya, ngeduluin, lamar Iya. dulu. Jadi ya tetangga lah kayak Oh, gitu tetangga. kan. Enggak, sebenarnya jadi tetangga tuh punya saudara gitu loh. Oh, tetangga punya saudara. Nyari istri. Oh, nyari istri nih. Iya, dicari-cari tuh gitu-gitu tuh. Saya mana? Nemu ini Istri saya gitu mana? kan. Ini di kayaknya ini dia gitu. Bahasanya nemu ya. Barang ya. Barang. Iya, sempat ke rumah gitu kan. Cuman kan aku nggak mau, terus aku bilang aku udah punya pacar, aku bilang kayak gitu. Soalnya emang fun fact-nya Terus karena mungkin saya nggak kerja ya, pas pada waktu itu nggak kerja, cuma emang lebih fokus ke bisnis kue saya tuh. Oh. Kayak gitu. Jadi emang ya kerjanya di rumah aja buat bikin kue kayak gitu kan. Cuma dari orang tua istri juga kan mungkin mikirnya wah nganggur nih kayak gitu. ini yang tadinya mau mundur malah disuruh berjuang. Iya. Ya, makasih. Ini motornya Sandi ya? Nggak protes. Ya, memang studio kita ini di samping Stadion Sentul ya. Jadi kadang ada yang ngetes speed balap. Dia tuh dari situ pada akhirnya saya nanya ke dia kan, mau nggak sama orang yang dijodohinnya? Kata dia nggak mau. Ya udah, kalau misalnya nggak mau, ya udah bareng-bareng berjuang, kata saya tuh. Dari situ saya nyoba buat nyari kerja lagi tuh. Pada apa ya? Kayak nyari kerja tuh cuma buat kedok aja deh biar direstuin kasarnya tuh kayak gitu. Iya, emang iya. Gimik doang berarti. Nggak tahunya kerja di situ sampai hampir 5 tahun. Gimik yang keterusan ya. Gimik keterusan. Gimik akhirnya ya. Gimiknya bikin nyaman nih. Iya, bikin nyaman. Soalnya emang dapat ownernya juga baik banget sih kayak gitu. Ya Ya, sama jadi- aja kan pas waktu sama saya juga kan kayak gitu. Nggak mau, sampai sekarang. Sampai 7 tahun ya. Iya, Terasa. kayak gitu. Terus pada pas saya dapat kerjaan lagi kan, itu tuh langsung ngomong sama mamanya kan buat ya udah tunangan dulu aja, kata saya tuh kayak gitu. Tunangan dulu. Nggak taunya kata keluarganya ya udah jangan buru-buru nikahnya. Nunggu 2 tahun setelah tunangan. Saya pikir wah lama banget ya, 2 kata tahun saya. malah lama. Lama, buat saya lama banget. Terus saya tuh ngomong ke orang tua saya, mah apa ya? Jadi sebenarnya ini kayak saya tuh kayak ngadu domba. Kok bisa? Iya, kayak ngadu domba orang tua saya sama mertua saya nih. Oh. Biar cepet kayak gitu. Jadi saya ngomong ke orang tua saya tuh bahwa saya udah diburu-buruin buat nikah sama orang tuanya dia kayak gitu tuh. Terus sebaliknya juga saya ngomong ke orang tuanya tuh, orang tua saya udah ngeburu-buruin kayak gitu, makanya jadi lebih cepet nikahnya kayak gitu. Reverse psychology ya berarti ya. Ya, di sekali. Ya soalnya kan daripada nunda kelamaan kan, Keduluan orang gitu kan. masih kemarin-kemarin dia ada yang apa sih ya kasarnya dijodohin kayak gitu tuh, kayak ngeburu-buru, ya udah sekalian aja kan kayak gitu. iya, Kenapa pas giliran saya malah ditunda kan? Iya betul. Itu sih. Oke, buat PW Gumi yang perlu trik ya, nanti Ya, bisa perlu trik. hubungi Iya. apa Instagramnya Pak Zetsuya. Iya, Pak Zai Tokarai biar bisa mengadu domba orang tua kalian. Tata cara mengadu domba orang tua dengan mertua. Iya. Tapi kan itu kan positif ya, Oh, positif. ya, kayak gitu loh. Ya tidak selamanya hal negatif itu Positif. hal negatif. Oh.
bisa jadi positif juga. Betul. Sama aja kayak orang kerja. Buat saya orang kerja tuh nyari muka tuh wajib sih. Mencari muka wajib. Nyari muka tuh wajib. Yang penting nggak nginjek orang dan nggak ngerugiin orang kan. Nah, itu. betul. Editor kita kayaknya agak nafsuan ya. Iya. Kalau masalah menginjak-injak orang nafsu Anda ya? Anda pernah diinjak ya kayaknya? Perjalanan kisah dari pacaran sampai jadinya kayak naik turun banget ya berarti? Naik turun. Naik turun banget. Iya, ada waktu itu tuh Pak. Ada yang ngomong apa sih pas waktu kamu ngasih bunga di panggung? Oh iya, saya kan jadi cosplay Kuningan tuh pertama kalinya bikin event waktu itu tuh. Nah, dia yang jadi ketua pelaksananya kan. Oh, oke. Kebetulan saya juga debut jadi juri Jisong tuh di situ. Debut jadi juri song. Debut jadi juri Jisong tuh di situ berarti 2016 ya. Iya, kayaknya sih. 2016. Oh. Terus pas manggung, saya tuh ngasih surprise ke dia. Ngasih surprise tuh ngasih apa ya? Reward lah bahwa kamu udah susah payah bikin event. Ini hadiahnya gitu. Saya tuh ngasih bunga di atas panggung pas saya lagi perform nyanyi. Dan di bawah penonton itu Enggak, kita pas turun. Iya, pas turun. Iya, pas turun terus aku ngobrol-ngobrol sama orang tuh. ada yang nyeluk bahwa nanti juga putus lah, nggak bakal lama kayak gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Ada. Anda kan pasti ngaku Anda waktu itu. Ada waktu ya. Nah, ini dia. Iya ini. Kan saya lagi sibuk otak betul, Pak. Oh, masih masuk untuk battle ya? Waktu ya prosesnya Lama ya? Lama ya. Pantes jadi juara Anda ya, lama banget ya itu ya. Prestasi itu, mengharumkan nama diri sendiri. Ini berapa tahun jadi juara berturut-turut ya? Waduh. Wah. Bupanya tahu berat ya. Dia denger-denger sih nggak ada yang ngalahin selama 1 dekade. Waduh. Dekade 10 tahun ya. Padahal Evan cuma beberapa tahun. Jadi sempat ada yang kayak nggak suka dan hate comment kayak gitu. Ya pastilah, maksudnya gini loh. Tahu keripik kusuka kan? Keripik singkong kusuka. Iya. Keripik singkong kusuka aja tuh ada yang nggak suka loh. Padahal Itu sih. sudah jelas namanya kusuka ya. Kusuka, tapi ada yang nggak Ada. suka. Ini endorse. Ya, Ya siapa tahu bikin kan. Keripik. Di 2016 awal jadi juri ya. Ya, jadi juri. Itu perjalanan karir Bapak dari 2016 sampai sekarang dong. Berarti jadi Itu juga kan song. saya juga beberapa kali pernah ikut kompetisi yang internasional kayak gitu tuh. Internasional ya. Kan yang ngedaftarin dia. Oke, daftarin Iya. beliau nih. Yang ngedaftarin dia. Daftarin beliau. Kayak ikut Enichi-sai. Oh, Indonesia. Tapi Anda tahu dia daftarin? Tahu. Oh, tahu. Siapa kali kan surprise tiba-tiba. Besok berangkat Enichi saya. Terus Surprise banget ya. Nodojiman itu tuh. Oh. Jadi emang dia juga selalu ada Support sangkut ya? pautnya ya buat perjalanan karir sayanya di situ. Bener-bener support lahir batin. Enggak support sih, lebih ke ngejorongin. Aku bilang. Oh, ngejorokin ya. Dia bilang nggak mau, udah daftar gitu. Agak maksa ya. Kan aku bilang. Tapi berarti yang bisa ngebuat sosok seorang Jetsuya Takarai seperti ini ya jorokan-jorokan dari Dari Ibu Roro. Iya, Ibu Roro ini. Paksaan-paksaan yang sana ikut. Gitu ya. Lembutnya gitu ya. Lembut dah. Sono ikut. Itu lembut sekali ya. Lembut sekali. Lembut sekali itu. Kalau bahasa sekarang itu soft spoken. Soft spoken. Soft spoken. Soft spoken bisa attack. Ya bisa. Physical attack. Rider kick. Tapi fun fact ya, dulu pas waktu mau nikah ya, karena emang cinta banget sama tokusatsu ya. Iya. Saya sempet izin Izin. ke situ. Kalau misalkan pas ijab kabul saya pakai kostum Kamen Rider boleh nggak? Tuh gimana Ro menanggapi saat calon suaminya minta hal kayak tolol gitu seperti itu. Aku bilang jangan gila sih. Nggak usah aneh, nggak usah aneh. Aku bilang. Soalnya kan emang apa ya? Tetap bawa pasukan. Iya. Kalau cosplay itu. Iya pasukannya emang kan. Itu mah susah diatur ya memang ya. Masuk pasukan Anda kan jatuhnya ke hewan liar semua kan. memang anak buah saya tuh isinya satwa liar. Satwa liar ya. Tuh. Terus pas nikah juga kan
apa ya, saking pengen ngirit budgetnya tuh saya tuh sampai bikin dekorasi sendiri. Kayak saya bikin bunga sakura kayak gitu tuh. Terus backdrop juga kan buat foto booth saya bikin sendiri. Apa sih karena emang temanya mau bikin pernikahan tuh Event. One Piece Pada kayak gitu tuh. bukan dijadiin event pernikahannya. Ya jatuhnya kayak event. Oh, event. Ya. Soalnya kayak merchandise-nya aja kan souvenir buat nikahan tuh beda kayak gitu Oh, tuh. beda. Bukan gantungan kunci, apa namanya, cabai merah gitu bukan. Enggak, kandungan kunci anime semua. Oh, anime semua. Terus apa sih namanya, poster One Piece yang wanted apa kayak gitu. Model-model gini. Iya. Mas, ini. Kayak gitu. Itu apa namanya? Pelaminan apa studio? Terus Pelaminan. wedding cake-nya juga kan saya bikin sendiri tuh. Karena emang saya kan Bakery kan? Baker kan. Baker. Karena saya baker. Jadi saya bikin wedding cake-nya tuh bentuknya Sanigo. Sandiaga. Oh, Sanigo. Hmm. Lo kalau yang nggak tahu Sanigo tuh Kapalnya perahu. SAP. SAP. Cuma kocaknya saya udah bikin susah payah. Nyampe rumah dia, Dibawa ke itu belakang. cake-nya itu nggak dipajang. Wah, Dibawa ke belakang. Dibawa ke Waduh, belakang. sayang sekali. Katanya takut rusak katanya. Saking sayangnya. Itu sih. mungkin keluarga dari si Roro mikir itu kue terlalu bagus nih kalau di bagus luar. ya? Takutnya ada anak kecil kan. Iya, Itu kan bentuk Sanigo kan menarik sekali loh. sekali gitu kan. Dan itu juga kan biasanya kalau orang lamaran kan kayak bawa-bawa hal-hal yang apa sih namanya? Perabotan. Perabotan apa kayak gitu. Itu saya bawa dekorasi, Pak. Dekorasi apa? Itu bunga sakura kayak gitu tuh. Heeh. Dia sekalian nyambi jadi tukang panggung. Aduh. Ya karena emang bikin event kan ya. Jadi tahu tuh oh ini Dekornya pernikahan juga kan sama aja event ya. Event. Itu sih wedding tuh. Cuman bedanya waktu pernikahan biasanya kan yang ngurus event orang kan. Iya. Kalau tuh eventnya dia sendiri. Bintang utamanya ya dia. Iya. Dan sempat viral juga sih. Oh, viral? Iya, saya tuh. Gara-gara ngeplay lagu Hime Hime. Pasti kamu ya pelakunya. Lagu Hime Hime. Lebih Itu. tiba-tiba banyak yang main sepeda tuh kan. Pada kebut-kebut. Tapi udah kesentul. Ya kan pas tuh Kuningan kan tracknya kan Oh ini, iya. gunung kan. Gunung. Naik turun, naik turun. Kering-kering bukan Pak. Kan Yawa Musi Pedal kan tracknya kan gunung tuh. Iya Musi betul. Pedal. Tagnya gunung. Arak-arakan nikahan. Dan pas banget waktu saya nikah itu di One Piece artnya tuh lagi di wall cake, lagi pernikahannya Sanji sama Purin. Purin. Puding. Iya Purin. Ya Purin. Yang matanya 3 itu ya. Di manga. Dajjal ya? Iya di manganya. Iya, di manganya. Di manganya. Di manganya. Di manganya pas banget itu. Ya animasi masih jauh ya belum sampai situ. Jauh. Belum. Iya, jauh banget. Itu sih. Masih filler. Masih iya betul masih bilar. Bilar. Capek banget anjing. Ya bilar. Berarti emang perjalanannya kayak sampai seperti itu ya. Sampai sejauh itu. Ini kayak buat pasangan-pasangan ya, yang sama-sama wibu, ini bisa dicontoh nih. Jangan kayak nggak usah malu buat kalian pengen Iyalah, wedding dreamnya seperti kalau apa. malu ada ini nih. Iya, Tukang, ada iya, tukang, betul. betul Bapak. Nggak usah capek-capek, tinggal Iya. nyuruh Tinggal nyuruh aja. tukang aja. Buat malu sih. Betul. Jangan mager juga. Iya, jangan mager Iya. juga. Kalau Martil? Kalau Martil enaknya sama ini, sama Arif kalau Martil. Jangan. Ya kan Yeay. dia harus dibersihin dulu, baru bisa dibikin pagar. Kayak gitu. Betul kan? Agak nyampe ya. Iya. Nih enggak maksudnya buat PWP Gumi nih yang pengen nikah temanya kayak buat seperti anime-anime gitu. Silakan hubungi Pak Sujen. Bisa. Bisa. Bisa dibuatkan event sama Jaco Erakara ya. Nanti Kapan nanti lagi? Kimochi atau Hunters bisa buka wedding organizer. Wah, jadi BO. Ali event ya. Ali event ya. Mandi setir. Oh, event apa aja lah. Event apa aja. Orang event Natalan aja pernah digarap. Kapan lagi nikahan bisa buat HTM? Wah, iya, asal dulu. Nikahan ada HTM-nya anjing. Ya kan HTM-nya di amplop. Iya, betul. Double. Double. Ya, ada masuk kalau nggak masuk nggak boleh. Harus beli tiket. Tapi bagus loh, maksudnya daripada orang ngamplop ya, mending HTM. dibikin HTM. Iya, HTM ya. Ada minimal ya. Enggak, masalahnya kalau misalkan HTM kan
kita yang maksudnya yang jadi pengantinnya tuh buat nextnya ya nggak pusing-pusing buat kebalikin uangnya kan. Soalnya kos itu. iya, soalnya kan karena kultur di Indonesia kan kayak gitu kan. Iya. Kondangan Apalagi ke siapa? apalagi kalau misal nikah terus ada temen yang mau nikah lagi yang jaraknya nggak jauh ya. Itu kondangannya tuh udah sampai 1 juta, 2 juta kayak gitu. Iya. Curhat Pak. Nanem ya itu ya, jadi Iya. investasi jadi investasi. Lebih kan ini saya pinjemin dulu ya. ya, kayak gitu. ya, nanti balikin ya minggu depan nih nggak boleh gantian gitu. Iya. Ya, tapi ya kultur pernikahan Indonesia emang kayak gitu ya. Iya. Ya udah sih kayak nikah aja gitu tuh. Iya, Harusnya ya sih, maksudnya kalau misalkan mau apa sih ngamplopin juga ya udah aja sih kayak gitu tuh. Soalnya Seikhlasnya, nggak ada saya juga sebelum nikah kan kalau kondangan ngamplopin tuh nggak pernah ditulis sih. Iya. Mau nominalnya gede ataupun kecil kayak gitu tuh. Ya emang nggak ngarep buat balik. Itu Gitu di amplopnya tulis aja hamba Allah gitu ya. Itu pas lagi apa namanya? Salam-salaman di pelaminan itu Pak. Harus action dulu nggak Pak? Sesuai dengan karakter yang dipakai barangkali kan. Enggak, barangkali kan kalau misalnya di suatu tempat gitu kan, kalau misalnya mau pesan sesuatu gitu kan, harus domain expansion. Wah. Misalnya kemarin ya. Nih fun fact-nya ya pas waktu prewed ya. Prewed kan kita kan prewed di salah satu lokasi wisata di Cirebon nih. Itu tuh ada orang yang ngiranya kita tuh bukan prewed. Tapi Ibu-ibu. Enggak, lebih ke ini apa sih namanya? Proses. Bukan. Waktu itu ada yang ngomong kayak ini lagi buat katalog prewed ya kayak gitu tuh. Dikiranya bukan buat nikah beneran. Buat bikin katalog. dikiranya model ya berarti. Soalnya kan emang kita waktu prewed kan bikin 3 tema ya. Japanese tradisional pakai hakama sama yukata kan. Terus kedua visual kei temanya. Terus ketiganya retro. Pakai sarung, baju kotak-kotak gitu. Iya itu santri. Oh, itu santri. Itu santri bukan desa ya. Kirain hitam putih gitu. Retro. Retro, rambut samping rapi gitu kan. Foto Ini kayak- cantuter. Tuh. Oh, berarti bahkan dari pernikahannya pun Bapak Jetsuya ini unik ya. Ini kan beneran beda dari yang lain. Nggak unik, low budget. Enggak unik dong. Unik Kreatif ya? dong itu. Tapi memang low budget saya bikinnya, Iya. low budget. Betul. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak seperti itu. Kadang kan ada tuntutan dari orang tua yang kayak, ini kan harus kayak gini. Undangnya teman-teman bapak aja. Wah. Tapi tetap sih. Tapi memang pas waktu itu juga sempat kan karena saya di nikah saya tuh nggak mau ada dangdutan ya gitu tuh. Sempat disuruh undang dangdutan kayak gitu. Ya kata saya tuh ya udah nikah sendiri aja gitu. Ini kata mertua? Ngomong gitu ke mertua? Bukan mertua. Ke orang tua. Bapaknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Serem dong. Siapa? Kalau bapaknya masih ada juga saya repot pak. Soalnya jabatannya udah apa? Serda tuh. Jangan gitu. Tenis. Waduh. Iya repot ya, harus yang setara ya rencananya. Ya minimal Seragam lah ya. Ya akmil. Nah, benar seragam yang loreng-loreng itu ya. PP. Iya betul. Yang oren ya. Yang oren. Ada sekarang ada yang baru pak, yang biru pak. Waduh. Iya biru. Itu varian blueberry. Iya varian blueberry katanya. Ada itu yang oren, ada yang oren rasa jeruk. Nah, sekarang ada varian baru blueberry. Minuman saset. Ini kita ngobrolin apa? Tadi pertanyaan Pak Eko, ya kan? Yang mana? Yang bisa bertahan sampai sekarang tuh apa yang membuat itu? Pemicunya apa? Gitu kan yang bisa. Oh membuat iya. bertahan. Apa? Saya dijebak. Wah, Anda merasa dijebak ternyata. Selama 7 tahun itu sudah dijebak. Terus aku sering ngomong kayak, aku tuh dijebak nggak sih sama kamu tuh? Soalnya dia bilang, wah, aku akan nikahin kamu untuk membuatmu bahagia. Wah. Untuk seorang Zetsuya Takara Ini saya nggak tahu nih. Ini saya baru tahu dia. Ini real ya, baru tahu dia. Saya lucunya ini pak, saya tuh pernah pas waktu sebelum nikah, hamin berapa nikah kayak gitu, saya ketemu bapak-bapak random, terus ditanyain, Mas tuh mau nikah tuh tujuannya apa? Bapak-bapak random itu
bener-bener random tahu-tahu nanya kayak gitu. Nggak kenal nggak apa tuh? Enggak kenal. Terus wangsit dari bapaknya. Terus saya mikir apa ya sih dulu. Saya kan sempat nanya dia marah kan gitu. Pas gitu nyari-nyari link, oh iya. Saya tujuan nikah saya tuh buat hidup sama istri saya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau punya anak nggak punya anak itu bukan masalah buat saya. Gitu aja sih. Soalnya tujuan nikah saya tuh bukan buat punya anak kayak gitu. Kalau anak sama Allahnya dikasih ya saya terima. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Rezeki ya, Kalau enggak juga ya emang udah kehendak Allahnya mau kayak gimana kayak Ya, gitu loh. kalau belum ya nanti mungkin kan ya. Kayak gitu sih. Dan apa sih namanya kalaupun emang misalkan kitanya pengen banget buat punya anak tapi Allahnya nggak ngasih. Ini bisa. Ah itu T-Rex itu. T-Rex. Bayi mana yang oek-oek kayak gini? Kayak T-Rex. Tangannya kecil Kayak banget. T-Rex. Enggak kali bapaknya gini. Nggak ngasih gitu stiker. Anjing stiker aing semua bangsat. Buat yang mau ke PW. Ada stiker tag-nya loh. Ada stiker tag-nya. Kita open membership. Anjing. Itu udah bapak-bapak random tuh. Oh, random, bener-bener random gitu. Saya nggak kenal dan tiba-tiba nanya kayak gitu dan biasanya kalau misalkan ketemu bapak random atau misalnya orang random lah pasti kan ada triggernya dulu nih buat dia nanya seperti itu. Ini mah enggak. Tiba-tiba aja, kamu nikah mau ngapain gitu? Iya, Mas nikah tuh tujuannya apa? Kayak gitu. Random banget emang. Ayo kita cari bapak-bapak itu. Mungkin dia lagi nih, dalam hati gue keren. Nah tapi inget nggak itu terakhir ketemu kapan sama bapak-bapak itu? Nah, udah lama banget ya. Wah, cepet banget motor bang. Kita harus bikin pelang di sini on air gitu ya. Udah lama banget tuh ketemu tuh. Nah kebetulan nih kita hadirkan bapak-bapaknya ya buat masuk. Kayak itu Netsu ya? Iya. Kayak itu Netsu ya? Iya. Ah bapak! Ya tapi karena pertanyaan bapak-bapak itu, Nambah maju sih. oh iya kenapa ya? Pertanyaan bapak itu akhirnya si Pak Jejo ini bilang ke istri bahwa nikahin istri tuh pengen ngebahagiain gitu, Pengen hidup pengen hidup. sama istri gitu. Enggak, soal bahagia tuh kayak dia tuh apa ya, kan namanya janji laki-laki kan kayak gitu kan. Saya akan ngebahagiain kamu gitu kan. Terus namanya pernikahan kan naik turun. Iya. Nah dia tuh naik turunnya tuh kayak roller coaster banget gitu loh. Makanya aku bilang kayak wah saya dijebak ini. Pernikahan naik turun ya pasti ya. Kalau nggak naik turun kan nggak enak kan, nggak ada rasanya ya. Soalnya kan yang seperti Anda tahu kan, Iya. permasalahan saya kan tidak ini apa namanya? Tidak baik-baik saja. Tidak umum. Tidak umum. Masalah yang saya datang. Betul. Yang datang ke Iya. saya itu masalah tidak umum. Justru itu saya merasa terjebak gitu. Aduh, saya bilang. Cuma kayak saya beberapa kali ngomong ke istri juga, saya ngomong kayak gini, kayaknya kalau misalnya saya nggak nikah sama kamu, saya udah jadi duda terus punya anak kan saya duda. Ya soalnya kan kalau ngelihat dari permasalahan yang emang udah pernah saya hadepin kan gitu, dia yang bertahan kayak gitu loh. Oh. Gitu. Yang bikin bertahannya apa, Ter? Apa ya? Komunikasi sih sebenarnya. Kita tuh sering ngobrol sih. Karena sering ngobrol. Ngobrol atau debat? Ngobrol. Iya Ngobrol. debat juga. Oh, debat juga. Kayak gitu. Soalnya kita tuh Ngobrol gitu, Iya. ngobrol. Agak maksa ya. Agak paksa ya istrinya. soalnya apapun lah, pokoknya hal apapun tuh selalu kita bahas kayak gitu. Oh, apapun. Kayak nemu tai di jalan juga dibahas. Tadi aku ketemu tai terus salaman sama kakiku gitu. Assalamualaikum tai. Keren, gitu kan. Iya. Kayak hal-hal kecil kayak gitu aja tuh kayak diceritain. Kayak gue ketemu Eko aja. Buat Enggak, yang jadi tai yang mana nih? Yang jadi tai yang mana itu? Pertanyaannya itu.
Anjing. Bapakku suka apa Bapak Eko nih ceritain. Anjing. Ya, tapi udah kelihatan dari sebenarnya kayak tai ya begini ya. Alfa ya. Apa ya kayak tai ya. Berarti dua-duanya nginjek Alfa. Padahal terinjak Papa Editor. Nggak mau bapak edit terinjek-injek. Oh, tapi berarti ini kayak sebuah advice yang bagus loh. Kayak bahasa si Karoro kan kerasa dijebak nih bahasanya nih kan. Kerasa terjebak kan dengan masalah handanya naik turun yang kayak roller coaster itu. Tapi karena komunikasi, Mbak. Komunikasi itu kan sampai hak kecil yang bahasanya ngobrolin tai. Ngobrolin tai aja di obrolin gitu tuh. Bisa bertahan 7 tahun. Tapi Pak, saya bertanya-tanya Pak. Masalah tai itu. Bukan. Masalah komunikasi. Komunikasinya gimana? Kan katanya LDR kabarnya Pak Z sama Teh Roro ini. Kalau Rere kan baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Baru-baru ini. Dari apa? Februari apa? Januari. Januari. Soalnya kan mertua kan lagi sakit tuh. Oh, kurang baik ya. Kurang baik kesehatannya. Iya. Itu sih. Komunikasi yang kayak sebenarnya kan satu sama lainnya sih harus benar-benar kayak gimana ya, menerima sih lebih ke kayak gitu, kejujuran apapun diterima gitu kan, jangan dijudge kayak gitu loh. Makanya kalau misalkan ada problem pun diusahakan untuk cari solusi, jangan cari ribut dulu kayak gitu. Berarti bukan fokus sama masalahnya tapi solusinya ya. Kalau kata Gen Z sekarangnya we hear we don't judge. Iya. We listen. Iya. Oh ya we listen. listen. Ya we listen we don't judge. We don't judge. We hear bangsat. We hear. Ya, Di sini dong we hear. Wih, benar. We listen we don't judge ya. Iya kayak gitu. Sebenarnya lebih ke perempuannya ya, berarti kayak sosok akunya sendiri kayak gitu. Oh iya dong, sosok Roro sempurna memang. Gak ada yang bisa mengalahkan sosok Roro. Anjay. Yang jorokin Jetsuya Takarai sampai jadi seperti ini. Sosoknya ini seperti ini nih. Enggak Kalau sih. Gumi ya. Lebih ke gimana sih? Kayak kalau perempuan tuh emang baperan. Tapi tuh kita tuh kayak harus menekan rasa baperannya itu loh. Lebih ke kayak gitu. Emang maksudnya tuh bakal selalu kayak gimana ya? Gedek gitu mana. Pan mukul gitu kan. Tapi ya udahlah kayak gitu tuh. Soalnya kalau misalkan nggak kayak gitu, kan kalau laki-laki itu pasti di atas ya, maksudnya tuh entah Oh, egonya Bapak atau- lebih suka di atas berarti Bapak? Enggak gitu. Apa ini? Biar saya yang capek. Oh, biar saya capek. Maksudnya nyari nafkahnya. Iya, betul. Biasanya aku sendiri ya. Betul. Anjing. Sapuan yang bagus sekali. Iya, maksudnya tuh ego dan lain-lainnya kan kalau laki-laki itu tuh emang pasti di atas gitu kan. Dan perempuan juga kayak yang pengen selalu jadi power gitu kan. Oh, sekali-kali perempuan juga pengen di atas ya. Enggak, pasti ada perasaan perempuan di mana dia pengen ngatur si laki-laki. Oh. Paham nggak sih? Oh, Kayak gitu. Geser dikit yang gitu. Atau kan cepetin dikit gitu kan. Bukan itu. Oh, bukan itu, bukan itu. Pulangnya. Pulangnya. Heeh. Iya kan? Makasih loh, Pak. Boleh lanjut. Iya kayak gitu maksudnya tuh, jadi kan kayak kalau perempuan tuh ya sebenarnya kayak ngalah aja juga capek ya, cuman tuh kalau misalkan emang untuk kebaikan ya kenapa enggak daripada nanti kayak kalau di Sunda tuh namanya kayak awet rajut, jadi dia tuh awet tuh karena sering berantem. Oh. Tapi kalau misalkan berantem diselesinnya tuh ya dalam waktu itu juga nggak berlarut-larut dan nggak Disimpan. enggak, maksudnya tuh kadang kan kalau misalnya ada pasangan yang ribut nih terus udah kelar, nanti ada ribut lagi tuh diungkit lagi. Oh, banyak tuh. Habisin dulu anjir. Ya itu yang biasanya awet rajut tuh kayak gitu, cuman kan kita enggak. Jadi kayak kalau misalkan ada problem tuh diselesaikan hari itu juga, pokoknya sebelum tidur harus sudah selesai. Berarti kalau belum selesai gadang dulu sampai gitu. Kalau tidur kan. Ya ngamuk-ngamuk aja terus. Nulis teks proklamasi gitu ya. Begadang kan gitu kan. Nih kapan selesai kita 3 hari nih gak tidur anjing. Awet ya? Awet banget tuh. Tapi enggak sih, aku kayak tipe yang kalau udah tidur terus bangun tuh udah lupa. Oh, lupa. Kamu sih? Pernah tahu aku kayak gitu, tapi udah 1 tahun nikah.
Kaget lah, ada cowok, aku bilang kayak gitu. Iya, tapi saya juga sama kayak gitu. Jadi Tapi udah 1 tahun nikah. udah beberapa bulan nikah apa kayak gitu tuh kaget. Sama nih. Kalau saya kagetnya gini, Pak. Lagi mandi, Heeh. terus ganti pakaian kan, ngebuka lemari, kok ada dalaman cewek. Biasanya kan di bawah yang nggak ditinggal kan. Ini susahnya punya. Gua angkat tangan. Anjing. Kagetnya tuh nge-lag tuh. Enggak yang kayak sekarang nikah besok kaget gitu kan. Ini enggak. 1 tahun? Iya, aku 1 tahun, dia beberapa bulan setelahnya. Anda- Nge-lag banget. Perbedaan satu itu sebeda apa? Adaptasinya slow ya. Nge-lag. Berarti bahkan ada masa-masa kayak kocak-kocak gitu juga ya? Iya. Di 7 tahun. Bahkan itu. kayak waktu pas nikah aja tuh saya kayak masih ngerasa mimpi. Hmm. Pas waktu hari nikah tuh. Kayak gitu kayak emang nikah ya Nikah kayak ya, gitu itu. tuh. Kok udah nikah Gitu gitu sih. Kok cuman kayak gitu doang? Kok kayak gitu doang. Kok duit saya habis banyak ya? Kok duit saya habis banyak ya? Kemana ya? Belum balik modal. Kok orang amplopnya dibalikin lagi ya? Anjing. Anjing. Curhatan Pak Sutri. Iya, anjing. Betul. Tapi pasti ngerasain kan orang yang udah nikah kan? Ya apalagi bapak kan? Iya. Iya kan? Betul. Oh, saya nggak ngerti ya. Saya belum nikah soalnya. Oh, berarti ini yang nabung. Iya. Nabung doang gak dibayar. Investasi bodong. Anjing. Tapi fun fact, saya jarang datang ke nikahan. Saya nggak nabung. Iya, nikahan saya aja nggak datang dia. Parah. Kerja, Cok. Parah. 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 Kamu mending kerja daripada cerita karai. Wah. Iyalah. Jelas. Kerja menghasilin duit, datang ke nikahan buang duit anjing. Tapi kan dapat makan. Lah kan waktu itu di hire-nya buat ini, buat ngevideoin kan. Iya. Saya budgetin kan. Betul. Ngirimnya orang lain. Ngirim orang lain dia. Parah emang. Sama temen bapak. Wah. Temen bapak yang satu itu. Iya. Soalnya saya ngambil event yang budgetnya lebih gede. Ya temen lu jorokin. Dulu sono. Sakit perut anjing. Bangsat. Ini judul Pak Sutri Wibu. Obrol aja gak ada wibu-wibunya. Gak ada awalnya doang ini. Jadi ini gak di judul anjir. Jadi Curhatan Pak Sutri 7 tahun. Season Ramadan. Season Ramadan. Tapi akhirnya dari karena semua hal yang dari kocak-kocak itu yang ngobrolin tai kan sampai yang tadi kan bertahan sampai 7 tahun kan seperti ini. Gitu loh. Kan katanya kalau misalkan orang nikah kan 5 tahun pertama itu masalahnya bakal berat banget kan ya. Padahal sama aja. Sampai sekarang masih berat. udah 7 tahun juga tetap aja. Iya, tetap aja masalah datang terus kayak gitu tuh. Nggak sebenarnya sih lebih ke Beda. lebih ke ini sih esensinya. Jadi kalau misalnya kita udah ngelewatin permasalahan-permasalahan yang udah pernah dihadepin ya. Jadi kan tiap manusia tuh punya level up-nya kayak gitu loh. Sama aja kayak main game. Jadi kalau misalkan kita didatengin masalah nih taruhlah kalau misalnya di game kita udah ngalahin bos pertamanya, Iya. otomatis kan kita bakal dapat equipment kan. Iya. Nah itu sih. Jadi kalau misalkan kita temuin bos keduanya tuh lebih siap Udah lagi. lebih siap ya daripada bos pertama ya. Denger tuh, Pak. Iya betul. Hashtag pujangan wibu. Double W. Double wib. Double hashtagnya. Nah, nih lanjut nih. Ini kan kalian nikah udah 7 tahun nih. Kedepannya ada itu nggak? Kayak resolusi mau gimana setelah 7 tahun? Jadi resolusinya sih Punya anak. punya anak ya kayaknya baru kepikiran sih. Baru kepikiran Baru setelah 7 kepikiran tahun? Setelah 7 tahun tuh baru kepikiran kayaknya mungkin mau punya anak kayak gitu tuh. Soalnya kemarin-kemarin kan saya sendiri sih yang
belum mau punya Belum anak mau kayak ya? gitu. Soalnya saya Belum nggak- ya. Saya nggak suka sama anak kecil sih. Oh, udah banget gak suka sama anak kecil. Enggak suka. Kalau yang udah gede gimana nih? T-Rex, kayak T-Rex mau. Kenapa masih harus T-Rex? Kenapa masih harus T-Rex? Paling itu sih kalau misalkan mau ngewujudin apa wedding dream. Iya, wedding dream. Hubungin saya aja gitu. Kontak sesuai tak kayak lain. Nggak kontaknya ke Hunter saja kalau nggak ke Kimochi. Yang turun sekocang. Gak ada itu, udah gak ada. Udah gak ada. Udah gak ada itu, udah gak ada. Kayak kalau misalnya wedding dream kayak balik lagi sih tergantung pasangannya mau kayak gimana kayak gitu. Bukan tergantung budget ya. Budget bisa disesuaikan, Pak. Oh, bisa disesuaikan ya. Kalau di Hunter sama Kimochi budget bisa disesuaikan ya. Promosi ya. Ini kalau dari Roronya nih buat ini apa saran nih buat cewek-cewek wibu. Ada nggak? Biar kayak Selama wibunya kamu bukan kamu ya. Selama wibunya pasangan kamu masih di jalur yang benar sih lanjut aja. Tapi jalur yang bener ya. Agak ambigu ya. misalnya banyak wibu-wibu yang kayak Melenceng. over ya. Over jadi kayak Iya. ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan kamu emang suka yang begitu ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman ya namanya hiruk pikuk apa ya Kehidupan. dunia pernikahan ya pasti kan naik turunnya luar biasa kan. Makanya kalau misalkan wibu dan tidak dewasa kayaknya pikir-pikir lagi aja. Mending gak usah nikah ya? Pikir-pikir lagi, pikir. jangan kayak gitu dong. Oh, enggak ada Kayak wibu gitu yang sih. mending gak usah nikah. Enggak gitu dong. Kayak Anda. Enggak dong. Nikah tapi sama 2D. Nikah aja sama ada Busati. Kayak kemarin. Kayak siapa ya? Siapa ya? Sama Busati kayak siapa? Ya khawatirnya emang malah jadinya apa ya Berdampak. ke kehidupan pribadi Mental yang juga lain. kan Oh, kena. iya. Berarti harus menerima ya, walaupun fetish aneh-aneh. Justru itu kan aku bilang yang lurus-lurus aja. Oh, gitu. Ini ngomong-ngomong fetis aneh nih. Untung Bapak buka ya. Ada nggak nih si bajingan satu ini? Oh, jangan disebut-sebut dong. Nanti ada yang godain gimana? Mau tanggung jawab. Ini ngobrol sama Pak Suti Wibu tuh emang asik banget ya. Asik banget. Asik banget kalau ini. Sampai gak kerasa 2 jam. Apa iya? 2 jam loh Pak tuh. Tapi emang beberapa kali juga Itu beberapa baru. kali juga kayak ngobrolin anime apa kayak gitu yang ditonton atau bahas manga kayak gitu sih. Oh, kalau jadi obrolan Pak Sutri Wibu tuh kadang beda nggak sama Pak Sutri biasa? Kayaknya beda sih. Beda. Kayak beda sih. Soalnya kan dari apa ya hobi yang ditekunin juga beda. Iya. Iya. Ada satu pertanyaan yang ditanyakan pada ke kita gitu kan dari para wibu, gitu kan. Kalau misalnya pasangan kalian punya husband atau punya waifu, Nah. gitu kan terlalu cinta sama mereka, gitu kan. Pernah takut kesaing nggak sama itunya, sama husband atau waifunya? Kalau nanya ke dia salah, Pak. Kalau nanya ke dia salah. Nggak kan nanya ke kalian berdua. Lah, kan saya waktu di episode berapa ya? Episode pertama ya kalau nggak salah sih. Iya. Saya bilang saya tuh nggak pernah punya waifu. Oh. Iya kan, saya kan nggak pernah suka sama berbau hal fisik kayak gitu. Sukanya sama suara ya, Enggak, bukan itu. Lebih ke ini apa namanya karya. karya. Oh, atau kebalikannya nih. Si Roronya yang punya banyak husbu. Dia juga enggak Oh, sih. dia juga? Enggak. Makanya nanti undang lagi aja apa tuh namanya tuh Pak Sutri Wibu yang sama-sama punya husbu sama waifu. Ayo lo, siapa tuh? Ya editor kita sama istrinya. Soalnya aku sama dia tuh sama-sama nggak fanatik tuh. Ada dari teman editor yang Pak Sutri punya husbu dan waifu. Teman Anda juga. Wah, Tahu kan yang baru nikah kemarin? iya. Wah, Sampai beli baju pas lain. Waduh. Oh. Enggak tahu saya. bagus tuh, bisa diadu. Diadu. Iya. Aduh. Pak Sutri Wibu baru sama Pak Sutri Wibu yang Lama. lama. Iya. Diadu di Jadi waktu aku beta. Nih.
apa obrolan kali ini mungkin nggak relevan ya sama konten-konten kita yang kemarin-kemarin ya, Iya. yang kita ngobrolin manga atau anim. Ini terlalu real life ya. Ini terlalu real life, tapi masih ada hubungan juga sama wibu karena mereka ini pasar Pure wibu. wibu. Iya, pasutri wibu. Tuh. Kalau yang nggak relevan berarti Anda belum nikah. Sama kayak saya. Saya pun sebenarnya tadi nggak ngerti mereka ngomongin apa. Nanti next ini apa sih bohong. namanya? Cerita dari Pak Sutri yang Tidak hidup wibu. sama wibu. Hidup sama wibu. Iya, hidup sama. Kena juga gue. Kan istrinya kan normis nih. Iya, istrinya kan normis. normis ya. Jadi harus cerita di sini. Harus cerita kan keanehan suaminya kan. Ada suami. Siapa tahu kan jam 3 pagi tiba-tiba dia Bahkan baru tadi. Nyembah-nyembah Android Iya, ya. nyembah-nyembah Android. Gimana itu? Enggak punya padahal. Katanya pengakuan istri Bapak setiap jam 3 pagi sering dengar suara Dari kuda. mana? Ya? Sering dengar suara kuda gitu. Udah. Apa pacuan waifu? Iya, pacuan waifu. Pacuan waifu. Katanya Anda sering ngobrol sendiri sama kuda pacu ya. Ya kaki cedera itu ya. Iya, ya kan saya cedera. Enggak, katanya Bapak kalau misalkan tidur ngigonya jadi makibo. Obrolan udah kemana-mana nih. Saya juga bingung mau nutupnya kayak gimana. Terserah kalian lah. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share, plus nyalain lonceng biar nggak ketinggalan Info-info terbaru dari kita. baru dari Pak Sutri Wibu ya. Apapun itu. Biar gak ketinggalan konten-konten kita yang gak jelas dan gila sih ini. Gila sih ini. Gila sih. Oke, Dipantengin aja di pantengin OPW. aja di OPW. Obrolan para wibu. Yo arigato gozaimasu.